Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 24 Oktober 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, hujan deras dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama mengguyur di beberapa titik di kota Medan. Akibatnya sejumlah rumah dan beberapa ruas jalan mengalami banjir. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di kota Medan kemarin siang. Akibatnya beberapa ruas jalan dan rumah warga tergenang oleh banjir. Salah satunya berada di Jalan Wahid Hasim dan Jalan Danau Singkarak. Terlihat mobil ataupun sepeda motor yang melintas harus melambatkan lajunya agar genangan air tidak masuk ke dalam mesin kendaraan. Bahkan sungai-sungai yang ada di kota Medan terlihat meluap imbas dari hujan deras. Salah seorang warga, Usman, mengatakan banjir yang terjadi di Jalan Wahid Hasim akibat hujan yang cukup deras, sehingga jika air meluap dan menggenangi jalan, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Saat ini pihak pemerintah Kota Medan tengah melakukan pembuatan kolam retensi dan pelebaran sungai agar proses pengaliran air lebih baik lagi agar tidak menjadi genangan di ruas jalan. Dari segini Pak, dua lutut. Ini apa yang menyebabkan banjir Pak? Pas sudah banjir sih kita nggak tahu loh Pak dengan apa cuma banjir ya kan. Sampai jam berapa jam biasa surutnya Pak? Nah ini di bawah tadi mulainya di bawah ini udah surut kan? Ada kira-kira 1 jam setelah hujan deras Pak? Ada. Banyak juga sering kereta-kereta mogok sini ya Pak? Ada. Kadang-kadang mogok ini kan tadi nggak ada kereta jalan terus. Pemirsa, di informasi lainnya, dalam rangka persiapan pengamanan pemilu 2023-2024 di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Polres Labuhan Batu melaksanakan latihan praoperasi kepolisian terpusat di Mantap Brata, Toba bersama KPUD dan Bawaslu di Ballroom Sujuya Rantau Perapat kemarin. Melaksanakan kegiatan operasi yang merupakan program dari Mabes Polri, Polres Labuhan Batu pada kegiatan kepemiluan dilakukan untuk menunjang kinerja personel pada pengamanan pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan dilakukannya praoperasi Mantap Brata Toba ini untuk menunjang pelaksanaan pemilu aman serta menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan pemilu, sehingga masyarakat merasa aman dalam memberikan hak suaranya tanpa ada satu paksaan dari pihak manapun. Turut hadir pada kegiatan ini seluruh pejabat utama dari Polres Labuhan Batu, juga dihadiri 523 personel mengikuti kegiatan pada pelaksanaan operasi Mantap Brata Toba 2023-2024. Setiap personil harus mengetahui permasalahan Sitkaptipmas di wilayahnya baik kriminalitas, sosial maupun masalah pemilu. Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Huta Julu dalam kegiatan ini menjelaskan latihan praoperasi kepolisian terpusat Mantap Brata Toba 2023-2024 sebanyak 523 personil disiapkan dalam mengamankan pemilu tahun 2024. Di samping itu, Polres Labuhan Batu juga mengundang narasumber dari penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu dari Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labura. Sampai saat ini kita terus berkoordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu terkait dengan kerawanan-kerawanan yang kemungkinan akan timbul, itu akan kita antisipasi semuanya, termasuk juga ke depannya kami koordinasi terkait dengan TPS-TPS yang ke depan mungkin ada TPS-TPS yang pada saat yang lalu ada kendala-kendala hambatan, itu akan kita diskusikan saat ini sehingga pada saat nantinya tidak ada lagi kendala-kendala yang berat. Sementara itu, Kapolres Labuhan Batu menambahkan hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi terkait titik rawan serta potensi yang menjadi pokok masalah dalam proses pemilu tahun 2024 mendatang. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Pondok Pesantren Islamic Center Sumatera Utara menggelar jalan santai bersama ribuan santri di jalan raya dengan rute seputaran Jalan William Iskandar dan kembali lagi ke Islamic Center di Jalan Rumah Sakit Haji Medan.
Ribuan santri Islamic Center Sumatera Utara menggelar jalan santai bersama lengkap dengan mengenakan sarung dan peci sebagai identitas kaum pesantren dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2023 yang ke-9. Setelah sebelumnya melakukan upacara bendera sebagai wujud cinta tanah air, jalan santai sehat bersama ribuan santri lengkap dengan mengenakan peci dan sarung dilakukan guna memperkenalkan dan menggaungkan keberadaan santri dan pesantren sebagai salah satu pendidikan berbasis agama di masyarakat yang telah banyak berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dalam peringatan Hari Santri kali ini juga dimunculkan semangat kaum santri dan pendidikan pesantren yang tak kalah dari pendidikan modern. Pimpinan Islamic Center Mu'in Isma mengatakan peringatan Hari Santri Nasional juga dimaknai sebagai refleksi peran kaum santri dan pendidikan pesantren yang berbasis agama Islam sebagai model pendidikan masa perjuangan kemerdekaan. Kita di sini mendidiknya cara keagamaan dengan hafal Quran dan keagamaan lainnya, dan juga pengembangan intelektualitasnya melalui pengetahuan-pengetahuan umum yang kita siapkan. Jadi mereka ini sepenuhnya akan menjadi, kalau boleh dikatakan, manusia yang sempurna gitu. Sementara itu, para santri yang mengenyam pendidikan bertahun-tahun di pesantren juga diklaim sebagai manusia yang memiliki pengetahuan secara lengkap dan sempurna. Sebab tak hanya menguasai intelektualitas pengetahuan umum, para santri juga dibekali oleh pengetahuan agama Islam yang mumpuni sehingga diharapkan menjadi proyeksi pemimpin di masa yang akan datang. Pemirsa, untuk mempererat tali silaturahmi, alumni SMA Negeri 7 Medan menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bertempat di salah satu kafe di Kota Medan, alumni SMA Negeri 7 Medan menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah kemarin. Acara yang dihadiri seluruh alumni dari tahun 80-an hingga 2022 mengangkat tema bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah di zaman now. Dengan penceramah Ustadz Firman Syahwaruwu, para alumni terlihat sangat serius mengikutinya. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Medan, Masri Lubis, menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan para alumni. Masri berharap dengan dilaksanakan kegiatan tersebut bisa menjalin silaturahmi antar sesama alumni. Harapannya untuk menguatkan daripada silaturahmi antar alumni maupun dengan pihak sekolah, dan untuk meningkatkan akhlakul karibah bagi siswa kita yang masih aktif dan saling menghargai, menyayangi antara abang kakak para alumni selanjutnya. Sekjen DPP IK SMA Negeri 7 Medan, Malik Asalihah Rahab, mengatakan dengan suksesnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW berdampak baik terlebih untuk para alumni. Malik menambahkan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan akan rutin diselenggarakan oleh alumni SMA Negeri 7 Medan untuk tetap mempererat tali silaturahmi. Kita harus memberi contoh terhadap adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa kita, bagaimana kita alumni ini bisa memberikan suri teladan terhadap mereka. Sehingga harapan kita mereka yang calon-calon pemimpin harus kita bina akhlaknya. Nah, tentu juga di dalam Ikatan SMA 7 Medan, tentu dalam kepengurusan juga harus ada silaturahmi. Harus kita buat pertemuan-pertemuan terutama yang ada kaitannya dengan keagamaan. Pemirsa, informasi pilihan raya akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk mengantisipasi meningkatnya suhu politik yang berdampak kepada masyarakat, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin berharap pasangan Capres-Cawapres serta partai politik menggunakan politik santun.
Meningkatnya suhu politik memasuki tahun politik 2024 mendatang diperlukan sinergitas dan komitmen yang tinggi antara para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, maupun para pimpinan partai politik untuk tetap menjaga kesantunan dalam berkampanye. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada kunjungannya ke Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini berharap para pimpinan partai politik dan para tokoh bangsa dapat menjaga kedamaian di tengah masyarakat dan menghindari narasi yang berpotensi membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, terutama saat memasuki masa kampanye. Karena dengan meningkatnya suhu politik diprediksi berpotensi menimbulkan berbagai hal negatif di masyarakat. Melihat semua berkomitmen untuk tidak menggunakan politik identitas. Nah, itu artinya jangan jadi isu kampanye. Ya, kalau kebiasaan dari masing-masing, misalnya kebiasaan hidupnya, kemudian dia ada yang memposting, dia lagi sholat, lagi itu saya kira jangan diartikan politik identitas. Kalau itu kebiasaan, tapi kalau dijadikan isu kampanye, nah itu nanti masuk ke identitas. Saya harap itu tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia juga meminta kepada para calon pemimpin negara yang akan berkontestasi politik serta para calon legislatif yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang agar menghindari politik identitas yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat. Pemirsa, Polres Labuhan Batu menggelar persiapan pengamanan pra-operasi Mantap Brata Toba tahun 2023-2024 dengan narasumber dari pihak penyelenggara pemilu dari 2 kabupaten yakni Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kegiatan pra-operasi dari program Mabes Polri dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2023-2024 bertempat di Ballroom Sujuya Mall Kota Rantau Parapat kemarin. Polres Labuhan Batu memberikan waktu sebanyak 15 menit dalam menyampaikan seputar pemilu pokok dan permasalahan yang akan dihadapi nantinya. Ketua KPUD Labuhan Batu Rifai Harahap menegaskan para personel Polres Labuhan Batu saat penyelenggara pemilu tidak netral, maka akan terjadi komplikasi yang berkepanjangan. Saat ini jumlah daftar pemilih tetap DPT Kabupaten Labuhan Batu berjumlah 357.455 pemilih yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Masalah-masalah yang timbul atau yang sering terjadi pada saat mulai dari masalah DPT sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara menteri dan TPS. Nah, kita berharap KPU dan kepolisian dapat bekerjasama untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Wahyudi menjelaskan dalam kesempatan ini pihaknya mengacu pada rangkaian Pilkada tahun 2019 di Kabupaten Labuhan Batu telah terjadi pemungutan suara ulang sebanyak 3 kali. Namun Wahyudi menampik semua itu bisa diselenggarakan asal mau berkomunikasi dengan baik sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Kita yakinlah percaya dari pemilu pilkada ke pilkada di Labuhan Batu ini punya budaya yang cukup manis ya antara sesama masyarakatnya, kemudian pihak komunikasi yang penting. Jadi Bawaslu percaya bahwa selama komunikasi antara pihak keamanan dengan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu bisa terjaga dengan baik, semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu pada kegiatan praoperasi Mantap Brata Toba ini, Polres Labuhan Batu selain mengundang narasumber dari pihak penyelenggara pemilu, pihaknya juga mengundang salah satu Dr. Surya Perdana sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara, pembicara dari akademi terkait permasalahan hukum. Sementara itu, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengadakan rapat pertemuan dengan Panwaslu Kecamatan. Panwascam sekaligus menggelar pelatihan pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa antar peserta pemilu.
Pelatihan pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa antar peserta pemilu tersebut dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tapteng, diikuti seluruh perwakilan Panwascam se-Kabupaten Tapteng. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, Bawaslu Tapteng Romi Pasaribu mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2022 terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 46 Tahun 2023. Dijelaskan sengketa pemilu bisa saja terjadi dengan melibatkan peserta pemilu itu sendiri seperti calon legislatif dengan calon legislatif lainnya, bahkan hingga partai politik dengan partai politik lainnya. Melalui pelatihan yang digelar Bawaslu tersebut, Panwascam di Kabupaten Tapanuli Tengah nantinya dapat bertugas lebih baik dalam melakukan proses penyelesaian sengketa pemilu. Pada pelatihan tersebut, para peserta yang hadir diberikan pengarahan agar pembuatan video simulasi tidak melanggar hukum dengan menunjukkan suatu atribut partai maupun calon legislatif. Bawaslu Kabupaten Tapteng berharap dengan adanya pelatihan dan simulasi penyelesaian sengketa pemilu ini, Panwascam dapat mengimplementasikan kepada pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa, karena dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa pemilu hanya diberikan waktu penyelesaian yakni selama 3 hari. Saya harapkan kawan-kawan dari Panwascam, Kordip, pelanggaran dan sengketa mampu mengimplementasikan kepada PKD-PKD kita di kecamatan, di desa, supaya dalam proses penyelesaian sengketa ini kawan-kawan PKD juga segera membuat laporan-laporannya. Jadi dalam ini kita juga meminta kepada mereka membuat simulasi video penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Pemirsa, di informasi lainnya, jelang pemilu 2024, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Labuan Batu Utara berhasil rekam data kependudukan sebanyak 92,30%. Guna mengejar target pendataan dan pencatatan identitas kependudukan, Disduk Capil Labura meningkatkan pelayanan perekaman KTP di kantor desa di Si22, Kecamatan Kuala Selatan. Selain itu, Dinas Catatan Sipil juga melakukan pelayanan EKTP keliling ke desa dan ke sekolah tingkat SMA sebagai pemilih pemula. Atas pelayanan ini diharapkan seluruh warga Labura mulai usia 17 ke atas sudah melakukan perekaman dan memiliki EKTP. Kepala Bidang Pelayanan Pendudukan Disduk Capil Labura Irsan Munti menjelaskan, dalam rangka pemilu 2024 mendatang, Disduk Capil melakukan perekaman keliling dengan target pemilih pemula melalui jemput bola mendatangi sekolah setingkat SMA sederajat Selabura. Selanjutnya, secara bertahap pihaknya akan turun ke desa-desa melakukan perekaman bagi warga yang belum melakukan perekaman dan tidak memiliki EKTP. Untuk pemula memang seperti biasa, ini fokusnya memang di sekolah-sekolah, makanya itu kita bergerak awal ke sekolah-sekolah. Harapan kita nanti semua pemilih pemula itu sudah terekam di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Sementara itu, pihak Disduk Capil berharap kepada warga yang berusia 17 tahun wajib EKTP dan yang belum memiliki EKTP diharap segera melakukan mendatangi lokasi pendataan dan perekaman agar pada saat pemilu 2024 berlangsung dapat menggunakan hak suaranya. Surya Dharma. Pemirsa, KPUD Kabupaten Langkat menggelar acara nonton bareng film Kejarlah Janji bersama puluhan pemilih pemula santri Pondok Pesantren Ibadur Rahman Stabat. Kegiatan nobar ini diikuti puluhan santri yang telah berusia 17 tahun lebih yang digelar di salah satu ruangan Pondok Pesantren Ibadur Rahman Stabat kemarin siang. Nonton bareng ini merupakan salah satu upaya KPUD Langkat yang bertujuan sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih atau Sosdiklik, serta upaya untuk mengajak pemilih pemula lebih peduli terhadap politik dan ikut melaksanakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan nonton bareng ini
juga dalam rangka memperingati Hari Santri. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Langkat, Maghfirah Fitri Menjereng, dalam sambutannya berharap berbagai informasi pemilu dan demokrasi dapat disampaikan dengan cara yang menarik di tengah banyaknya karya-karya media yang menarik perhatian publik. Film ini sebagai sarana KPU untuk berkomunikasi dengan pemilih dan mensosialisasikan pentingnya pemilu pada semua golongan masyarakat dan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda. Di sela-sela kegiatan Nobar KPUD Langkat juga memberikan souvenir berupa boneka maskot Surasulu kepada perwakilan santri yang berhasil menjawab kuis yang diberikan. Film Kejarlah Janji menceritakan Pertiwi yang diperankan oleh Cut Mini, perempuan tangguh dan mandiri yang menghidupi 3 orang anaknya, Adam, Sekar, dan Isyam, hingga mereka dewasa dan hidup di luar kota. Suaminya meninggal setelah kalah dari pemilihan kepala desa melawan saingannya. Janji Upaya, anak-anaknya yang menganggap Janji Upaya sebagai penyebab ayah mereka meninggal menyimpan dendam. Konflik ibu dan anak ini menjadi panas ketika Pertiwi berniat menikah lagi dengan Janji Upaya. Kejarlah Janji diproduksi oleh KPU untuk menyambut pemilu 2024 dengan tujuan membangun kesadaran bersama untuk menciptakan pemilu damai. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution, selamat siang, sampai jumpa.